Selamat malam semuanya, selamat malam Bapak Satrio Dwi Cahyono. Perkenalkan kami dari kelompok 16. Izinkan kami untuk memaparkan hasil kerja kami pada mata kuliah ini, analisis laporan kredit, terkait analisis kasus gagal kredit pada perusahaan yang kami pilih, yaitu pada Hyundai Capital America, yang terdiri dari kelompok kami pada kelompok 16 yang tadi dari saya sendiri Uli Nur Nabilah, kemudian ada saudari Vini Fiona Inkiriwang, dan juga ada saudari Syakila Putri Balkis. Nah, untuk pada pembahasan kali ini, pada PPT ini itu terdiri dari berbagai draft yang itu meliputi profil bank, kemudian ada detail kasus kegagalan, kemudian ada informasi mengenai jenis produk kredit, penyebab kegagalan kredit, pihak-pihak yang berperan dalam kasus kegagalan bank, dan juga dampak kegagalan bank. Oke, untuk penjelasan selanjutnya, ini ada namanya latar belakang masalah. Nah, dilansir dari Investopedia, seperti yang sudah kita ketahui, kredit macet itu merupakan keadaan di mana nasabah perseorangan maupun perusahaan tidak mampu membayar kredit pada tepat waktu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasus kredit macet oleh Hyundai Capital America. Pada tanggal 26 Juli 2022, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen atau CFPB menghukum Hyundai Capital America Hyundai karena berulang kali memberikan informasi yang tidak akurat kepada perusahaan pelaporan kredit nasional dan gagal mengambil tindakan yang tepat untuk menangani informasi yang tidak akurat setelah teridentifikasi antara tahun 2016 dan 2020. Nah, CFPB ini menemukan bahwasanya Hyundai menggunakan sistem proses dan prosedur manual dan usang untuk memberikan informasi pelaporan kredit dan menyebabkan ketidakakuratan yang meluas dan mengakibatkan informasi negatif yang tidak akurat ditempatkan pada laporan kredit konsumen bukan karena kesalahan mereka sendiri. Nah, secara totalnya, CFPB ini menemukan bahwasanya Hyundai memberikan informasi yang tidak akurat di lebih dari 8,7 juta kasus, di lebih dari 2,2 juta akun konsumen selama periode tersebut. Nah, perintah tersebut mengharuskan Hyundai untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran di masa depan dan membayar lebih dari 19 juta USD, termasuk 13,2 juta USD sebagai ganti rugi kepada konsumen yang terkena dampak yang dilaporkan secara tidak akurat sebagai tunggakan dan denda uang perdata sebesar 6 juta USD, menjadikannya undang-undang pelaporan kredit adil terbesar CFPB kasus terhadap tukang servis mobil. Dan lebih khususnya lagi, Hyundai ini melanggar hukum federal negara dengan gagal untuk yang pertama melaporkan informasi sewa dan pinjaman yang akurat dan lengkap, kemudian memberikan tanggal informasi kenakalan pertama bila diperlukan, kemudian ada mengubah atau menghapus informasi bila diperlukan, kemudian ada memiliki prosedur pencarian identitas yang wajar, dan yang terakhir itu ada memiliki kebijakan dan prosedur akurasi dan integritas yang wajar. Nah, kalau yang itu untuk latar belakang kasus. Dan pada pembahasan kali ini, kami akan memperkenalkan lebih dalam dan lebih detail lagi terkait profil perusahaan Hyundai Capital America. Nah, didirikan pada tahun 1989, HCA ini merupakan bagian dari Hyundai Motor Group untuk mendukung kebutuhan jasa keuangan dari Hyundai Motor Amerika dan KIA Motors Amerika. Pada tahun 2015, Departemen Pembendaharaan HCA diakui sebagai top treasury team pada kompetisi penghargaan tahunan Adam Smith Treasury Achievement yang diadakan oleh Treasury Today. HCA ini merupakan ekspansi dari perusahaan Hyundai Capital Service dari Korea Selatan, yang merupakan sebuah penyedia jasa keuangan asal Korea Selatan yang menyediakan pembiayaan kendaraan pembiayaan swasta dan pembiayaan perusahaan. Perusahaan ini merupakan unit bisnis jasa keuangan dari Hyundai Motor Group. Hyundai Capital telah berekspansi ke luar Korea Selatan dengan menyediakan jasa pembiayaan kendaraan di Amerika Serikat, Britania Raya, Tiongkok, Jerman, dan juga Kanada. Hyundai Capital juga menjalankan bisnis konsultasi pembiayaan kendaraan di Rusia, Brazil, India, dan Australia untuk mendukung penjualan mobil Hyundai KIA. HCA ini merupakan anak perusahaan keuangan otomotif tertua dan terbesar dari Hyundai Motor Group, sebuah 5 mobil teratas dan perusahaan Global Fortune 500. Hyundai Capital America ini adalah 10 perusahaan pembiayaan otomotif teratas dan melayani kebutuhan layanan keuangan Hyundai Motor Amerika, Genesis Motor Amerika, dan KIA Amerika. Nah, melalui merek layanannya, Hyundai Capital Motor Finance
atau Genesis Finance dan KAYA Finance Amerika, Hyundai Capital Amerika ini menyediakan produk keuangan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dealer Hyundai. Kemudian Genesis dan KAYA secara nasional termasuk inventaris dealer dan pembiayaan fasilitas. Kalau misal untuk visi HCA-nya ini sendiri itu, mereka berusaha untuk mengembangkan budaya perusahaan yang terhubung, menyenangkan, dan bermanfaat di mana karyawan merasa dihargai atas kontribusi mereka, bangga dengan perusahaan mereka, dan terinspirasi untuk berinvestasi dengan penuh semangat dalam kesuksesan HCA. Untuk detail kasusnya yang lebih jelas lagi dapat dijelaskan oleh Saudara Vini Fiona-Ingkriwang. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan detail kasus kegagalan. Pertama, kronologi kasus, yaitu CFPB telah memerintahkan Hyundai untuk membayar lebih dari 19 juta US dollar restitusi konsumen dan denda federal untuk mengkompensasi pelaporan kreditnya yang tidak akurat. Selanjutnya, Badan Federal mengatakan bahwa Hyundai Capital Amerika merusak jutaan file kredit konsumen dengan memberikan informasi negatif dan tidak akurat. Kasus ini adalah yang terbesar yang diambil CFPB terhadap penyedia jasa otomatis karena melanggar Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil atau FCRA. Dan selanjutnya untuk informasi mengenai kredit yang salah dilaporkan. Yang pertama, 8,7 juta secara total CFPB menemukan bahwa Hyundai memberikan informasi yang tidak akurat, lebih dari 8,7 juta kasus. Dan selanjutnya 2, juta akun nasabah selama periode tersebut. Dan yang terakhir 13,2 juta US dollar exposure kredit sekitar 13,2 juta US dollar. Hal ini dilihat dari ganti rugi yang harus diberikan kepada nasabah yang terkena dampak yang secara tidak akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Syakila. Berikut akan saya jelaskan mengenai penyebab kegagalan kredit antara bulan Januari dan 2020. Yang pertama itu ada gagal melaporkan informasi akun pinjaman dan sewa yang lengkap dan akurat. Hyundai berulang kali tidak mengambil langkah untuk segera memperbarui dan memperbaiki informasi yang diberikan kepada perusahaan pelaporan kredit yang dianggap tidak lengkap dan akurat. Terus memberikan informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap ini. Yang kedua, ada gagal memberikan tanggal informasi tunggakan. Pertama, bila diperlukan, FCRA mewajibkan pemberi data untuk memberikan kepada perusahaan pelaporan kredit tanggal tunggakan ketika akun tunggakan dibebankan atau ditempatkan untuk penagihan. Hyundai juga gagal melaporkan tanggal tunggakan untuk banyak konsumen yang menunggak lebih dari 90 hari. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat, yaitu ada Hyundai Capital Amerika, ada Consumer Financial Protection Bureau atau CFPB, dan ada nasabah Hyundai Capital Amerika. Selanjutnya adalah dampak kasus Hyundai Capital Amerika dan nasabah, yaitu CFPB dibuat oleh Undang-Undang Perlindungan Keuangan Konsumen dan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap institusi yang melanggar Undang-Undang Keuangan Konsumen, termasuk terlibat dalam tindakan atau praktik yang tidak adil, menipu atau kasar dan melanggar FCRA, yang melindungi konsumen dari pengiriman informasi yang tidak akurat tentang mereka. Dan kedua, ada nasabah, yaitu ketika Anda memberikan informasi konsumen negatif yang tidak akurat, terkadang hal itu menyebabkan skor kredit yang lebih rendah dan mungkin berdampak negatif terhadap akses konsumen ke kredit. Selain itu, banyak kredit nasabah yang tidak menunggak dilaporkan menunggak. Hal ini merugikan nasabah. Pesan hari ini mengharuskan Hyundai untuk membayar senilai 13 juta US dollar sebagai kompensasi kepada pelanggan saat ini dan sebelumnya. Yang kedua, membayar denda senilai 6 juta US dollar. Dan yang ketiga, ambil langkah-langkah untuk memperbaiki semua informasi akun yang tidak akurat. Mungkin cukup sekian dari kami atas pemaparan materi kasus atas kegagalan kredit yang terjadi di Hyundai Capital Amerika. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.